Sahabat Ganjar, kembali lagi di Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Tentunya kembali lagi dengan saya Sofa dan juga rekan saya. Dan saya Aisyah, terima kasih Kak Sofa tentunya kembali lagi di talk show Podcast Sabi ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang lebih kenal bersama sahabat Ganjar, bersama relawan sahabat Ganjar itu dari DPW DKI Jakarta. Ya, betul banget. Seru banget. Kayaknya ini akan menyenangkan ya pembahasan kita hari ini. Dan tentunya akan lebih seru kalau misalnya ternyata kita udah beberapa tamu nih ada di studio kali ini. Mungkin bisa langsung dikenalkan? Betul sekali, karena tadi udah singgung di awal bahwa bersama DPW DKI Jakarta tentunya yang kita undang yaitu ya dari DPW DKI Jakarta nih Kak. Yang pertama kita ada dari Pak Imron atau Bang Imron ya. Imron adalah ketua dari DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta. Nah, yang selanjutnya kita ada Bu Erlin. Bu Erlin adalah bendahara dari DPW DKI Jakarta, dan juga last but not least kita ada Pak Yudi, yaitu wakil ketua dari DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta. Apa kabar nih? Mungkin dari Pak Yudi dulu deh, apa kabar Pak? Baik banget. Semangat ya, Semangat. Oke. Pokoknya nggak ada hari tanpa semangat, harus semangat terus ya. Betul. Semangat kemerdekaan masih kerasa ya? Kita masih merdeka pokoknya. Harus merdeka. Bu Erlin, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Bang Imron yang sering ketemu juga ya kalau ketika selalu ada dimanapun. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Udah nggak sabar ya Kak? Iya, betul banget. Mungkin bisa dijelasin dikit sih sebenarnya Sahabat Ganjar ini adalah apa sih, Syah? Karena kan kita kan lihat ya bahwa basis Dewan Perwakilan Wilayah, cabang juga udah banyak nih. Seperti apa sih Sahabat Ganjar ini sebenarnya, Syah? Mungkin tanya dulu kali ya, apa itu sih Sahabat Ganjar sebenarnya? Wadah relawan seperti apa mungkin, dan kenapa juga pengen bergabung nih bersama keluarga besar Sahabat Ganjar? Mungkin dari Pak Imron, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami dari relawan Sahabat Ganjar tingkat DPW DKI. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita terus memberikan wadah baik dari sisi relawan, terutama untuk setiap DPC dari 5 wilayah ini. Berawal sebelum adanya Sahabat Ganjar, memang kita berkecimpung di dalam organisasi sosial. Jadi memberikan apa yang kita punya sebagian rezeki kita santuni anak yatim, kita berbagi apa yang kita miliki untuk yang berhak lah. Ya alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul organisasi relawan Sahabat Ganjar yang luar biasa. Ya saya terkata-kata saya baca, oh ini fokus untuk Pak Ganjar. Nah, setelah saya mendalami, oh ya udah, yuk kita gabung. Alhamdulillah kita cari satu persatu, kita bentuk. Itu lumayan dari 2029 akhir apa? 2019. Iya, 2019. Iya, 2019 mau ke 2020 itu banyak undangan. Ya alhamdulillah kita panggil satu-satu, mereka siap jadi relawan. Ya seperti itulah. Oke, berarti kegiatannya emang dari awal Pak Imron tuh aktif nih Kak di kegiatan sosial. Ya. Bagaimana dengan Bu Erlin? Apakah punya cerita yang sama atau mungkin bagaimana cara bergabungnya? Kalau saya memang pada dasarnya senang dengan figur Ganjar Pranowo. Kita pernah ketemu pada saat 2 kali maraton di Borobudur dan di Prambanan. Dan di situ saya lihat betapa figur Pak Ganjar itu di awal itu sudah mulai, karena baru mau mulai lari emak-emak tuh udah ngumpul, jadi konsentrasi sudah pecah tuh di situ tuh. Akhirnya di situlah banyak saya memandang di situ bahwa Ganjar Pranowo itu mempunyai figur tersendiri terutama di emak-emak ya, karena saya perempuan, saya mewakili emak-emak, dan banyak sekali saya rasa dari masyarakat Indonesia 273 juta masyarakat Indonesia. Paling tidak kalau memang kita bisa mencapai range antara 30 sampai 35 juta emak-emak yang bisa mendukung Ganjar Pranowo. Makanya setiap kegiatan kita berupaya di relawan Sahabat Ganjar ini, kita berupaya untuk kegiatan yang fokusnya pada emak-emak. Oke, itu aja. Terima kasih. Betul-betul. Berarti pernah ketemu dengan Pak Ganjar secara pribadi. Dan di situ bisa langsung terlihat ya. Terlihat bahwa Ganjar itu punya karisma tersendiri di
di lingkungan mama. Jadi di situ dia udah sebagai inspirator menurut saya ya, karena dia menginspirasi emak-emak bisa sampai ke situ. Dia tadinya mau lari 5 kilo saya rasa. Nggak sampai sekilo karena mama udah pada ngumpul. Ya otomatis jadi karismanya sudah kan dimulai dari situ. Kalau mau memilih figur itu dimulai dari karismanya. Ketika karismanya sudah muncul, otomatis nanti kita menarik orang juga nggak terlalu sulit karena orang-orang sudah melihat siapa Ganjar Pranowo. Itu saja. Oh, interesting. Iya. Emang bener sih, Bapak Ganjar Pranowo ini kan juga salah satu figur pemimpin yang memang suka terjun langsung dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang memang langsung interaksi nih dengan masyarakat sekitar. Mungkin itu juga salah satu alasannya ya Bu ya, bisa menarik perhatian massa seperti itu ya. Mungkin kalau Pak Yudi sendiri nih gimana nih ceritanya bergabung ke Sahabat Ganjar? Jadi memang pada dasarnya saya tertarik sama figur Pak Ganjar juga ya. Cuman saya belum tahu gimana caranya saya mau ikut di antara lingkungan mereka, jadi relawan, jadi pendukung ya. Akhirnya saya cari di WhatsApp grup, akhirnya ketemulah satu grup relawan, tapi tetap saya kurang serap dengan itu. Akhirnya alhamdulillah dipertemukan akhirnya di Sahabat Ganjar kita ketemu dan berproses hingga saat ini alhamdulillah sudah ketemu kita TikToknya kalau di antara para pengurus ini, jadi setiap kegiatan mendadak mau terprogram maupun tidak kita udah ready gas aja ya, gaspol aja. Gitu. memang wilayah Jakarta ini memang paling kompak ya, apalagi kalau untuk koordinasi nih. Beberapa kali kegiatan itu selalu untuk koordinator Jakarta tuh memang paling mudah untuk di reach out, terus seru banget karena memang mungkin semangat mereka mendukung Bapak Ganjar ya, itu bisa menjadi motivasi juga buat kita sendiri. Tapi balik lagi tadi kan sudah disampaikan juga sama Ibu alasan kenapa akhirnya tertarik dengan Ganjar itu. Tapi sebenarnya alasan di lubuk hati terdalam kenapa melihat kayaknya Bapak Ganjar Pranowo ini cocok banget nih kayak gitu loh. Kan kalau tadi kan alasan kenapa masuk ke Sahabat Ganjar, alasan kenapa memilih Bapak Ganjar Pranowo ini sebagai satu figur yang kita harapkan ya mampu memimpin Indonesia untuk jauh lebih baik lagi. Dan beliau ini kan padahal beliau ini kan ranahnya kan di Gubernur Jawa Tengah, sedangkan Bapak Ibu ini orang Jakarta. Mungkin tidak merasakan langsung ya kebijakan-kebijakan dari Ganjar Pranowo sendiri kayak gitu loh. Apa sih ini yang unik kan, beda wilayah tapi kok sangat semangat mendukung Ganjar Pranowo kayak gitu loh. Apa itu alasannya? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Yudi dulu. Oke, saya tertarik dengan komitmen beliau atas nasionalisme mereka, Pak Ganjar, anti radikalisme dan tegas menghadapi sifat-sifat orang yang anti radikalisme. Pak Ganjar saya lihat tuh ngambil garis yang jelas, jadi lu ikut gua atau keluar. Jadi saya senang sekali bahwa ini orang ini yang gue cari, orang yang nasionalismenya kelihatan dengan jelas, terang benderang, tidak pura-pura, dan saya lihat memang yang pas menurut pilihan saya ya beliau itu, saya senang. Iya. Wow, berarti isu yang diconcern sama Pak Yudi adalah isu radikalisme dan nasionalisme ya. Jadi bisa dilihat memang banyak sih Kak kegiatan-kegiatan Pak Ganjar yang fokus terhadap kayak ex napiter gitu-gitu, bagaimana mereka bisa dikembalikan lagi sebagai cinta Indonesia dan tadi menghapus radikalisme dari akar rumput sebenarnya. Benar-benar yang penting. Nah, mungkin dari Bu Erlin, kalau saya melihatnya Pak Ganjar Pranowo itu lebih tegas, humanis gitu ya. Terus merakyat, dia bisa menjadi inspirator bagi rakyatnya sendiri. Itu udah merangkul. Jadi barangkali pengalaman dia sebagai gubernur, dia bisa merangkul rakyatnya di sekitar Jawa Tengah. Itulah yang lebih saya memilih beliau. Dan menurut saya, orang yang pantas meneruskan kerja dari Jokowi ya cuma dia. Nggak ada pilihan lain. Bisa di-highlight ya. Menurut Bu Erlin orang yang pantas untuk melanjutkan kerja Jokowi hanya Pak Ganjar Pranowo. Iya, tidak ada yang lain. Betul. Mungkin dari ketuanya ini. Kalau dari ketuanya kita lihat. Ketua DPRD ya, ini sebagai ketua itu kan benar-benar memiliki tanggung jawab yang besar ya. Itu berarti sudah bulat tekadnya bahwa Ganjar Pranowo ini harus maju sebagai pemimpin Indonesia. Seperti apa Pak Imron ini? Ya, kalau saya pribadi dari poin-poin yang telah dibahas, yang dijawab oleh Mas Yudi dan Bu Erlin, itulah sebagian besar dari jawaban saya. Dan saya tambahkan kembali, beliau tuh melek benar akan generasi milenial. Ya, dia nggak
nggak memandang gua tua, enggak. Tapi ini loh, kita wajib membina generasi-generasi milenial, bakat dan minat mereka sampai mana gitu. Yang ada, ya mohon maaf, yang kita tinggal ini dia hanya membangun benda-benda mati, tapi tidak membangun sumber daya manusianya. Betul. Jadi kalau lihat sosok Pak Ganjar, dia mencari sumber daya manusianya, dia mampu apa? Ayo kembangkan bakatnya dia, minatnya apa sih? Gitu. Jadi alhamdulillah melihat sosok Pak Ganjar, satu, dia cinta untuk generasi milenial untuk di blow up. Kemudian kalimat-kalimat beliau ini yang mantap. Saya nggak pernah lelah untuk melayani rakyat. Ya apalagi saya untuk setiap ada program yang terprogram dan yang di luar program dari program-program kita ini DPW untuk DPC siap apapun itu sifatnya. Lah ya kita nikmati, nggak boleh ngeluh pokoknya. Ngeluh ada, tapi wis kita nikmati bersama-sama. Ini loh relawan, bukan tim sukses. Tapi apapun sifatnya ini demi Pak Ganjar, kita bulatkan tekad kita, visi dan misi kita 1 poin untuk beliau di DKI. Kita harus berikan tiket terbesar untuk Pak Ganjar di 2024. Seperti itu kakak. Iya, Wah. mantap banget sih. Berarti Betul betul banget kata Pak Imran bahwa adanya platform dari DPW DKI Jakarta ini semoga bisa memberikan tiket tadi untuk Pak Ganjar. Wah, menyentuh juga ya. Ya, apalagi perihal tadi menyinggung perihal millennials ya. Kita paham bahwa beberapa saat ini mungkin pada dasarnya orang-orang saat ini membangun negara itu kan harus prepare untuk kedepannya juga. Maka dari itu sangat penting bagi kita itu fokus dengan millennials karena mereka yang akan melanjutkan itu loh. Betul. Kalau misalnya Betul. kita bisa memberikan platform atau kita bisa memberikan edukasi yang baik untuk para millennials, Why not? memahami bahwa politik itu seperti ini, politik yang sehat seperti apa, kayak gitu mungkin itu bisa menjadi peluang untuk kita Betul. membangun Indonesia jauh lebih baik lagi gitu Betul, Asya. setuju banget nih. Kak Safa tadi kan juga udah disinggung bahwa adanya DPW DKI Jakarta ini nih wadah relawan ini bukan tim sukses loh ya, ini adalah Iya. relawan. relawan. Karena semoga kita bisa menggait lebih banyak lagi audiens Betul. tentang Bang Ganjar itu sendiri. Nah kalau begitu nih Pak, apa sih kegiatan-kegiatan di DPW DKI Jakarta ini, khususnya di Sahabat Ganjar, yang mungkin nih bisa memperkenalkan Bang Ganjar terhadap hal yang lebih luas di Jakarta tentunya. Apa aja sih kegiatan-kegiatannya nih Pak Imran? Untuk program yang dan kegiatan yang kita telah lalui itu ya berbagi sembako terutama untuk wilayah DKI Jakarta. Kemudian kita merangkul generasi muda melalui Saga Esport. Dan untuk barusan kemarin kita seminar UMKM untuk menjalin silaturahmi antara DPC masing-masing pengurus. Untuk kita ikut seminar nih. Siapa tahu aja dia pengurus bisa melanjutkan usaha-usaha kecil-kecilan lah di rumah atau apa. UMKM Nah, ya. betul UMKM. Ya. Wah, kan apalagi juga kita habis menobatkan Pak Ganjar ya sebagai Siap, Pak Pak UMKM UMKM. juga satu visi lah. Nah, tadi kalau Pak Emro sudah menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan DPW DKI Jakarta adalah ada tadi berbagi sembako, habis itu lomba e-sport dan pelatihan-pelatihan. Menurut Bu Erlin sendiri nih, dari seluruh kegiatan yang ada di DPW DKI Jakarta, apa sih yang paling berkesan, paling challenging mungkin juga, dan apa ya yang Bu Erin ngerasa bahwa ini kegiatannya bagus banget dan perlu dikembangkan ke depannya gitu. Kita banyak melakukan kegiatan. Kalau untuk mengambil dari sisi milenial sih kemarin kita mengadakan hackathon ya, Iya, kalau nggak salah. Itu hackathon juga bagus, LKS. hackathon dan LKS itu bagus banget karena saya baru baca kebetulan berapa hari yang lalu, minggu lalu ya kalau nggak salah, data statistik tuh dari umur 15 tahun sampai 30 tahun, generasi sekarang disebut generasi milenial dan generasi Z. Z Iya. itu. Gen Z. Itu kalau nggak salah sekitar 40 juta dari 273. Artinya kalau kita bisa merangkul mereka, ambil mereka, itu udah poin tersendiri. Tambahan lagi perempuan dari data statistik itu 49% berjenis kelamin perempuan. Dan saya ambil kesimpulan bahwa kalau dari jumlahnya saya rasa perempuan kan berarti 50%. Anggaplah kalau ini dari sisi statistik ya. Secara kasarannya Secara juga ya. kasarannya, kalau kita bisa ambil 133 juta perempuan Indonesia, kita ambil emak-emaknya, ambil 40 juta, kita bisa rangkul luar biasa. Kegiatan-kegiatan emak-emak tuh ya semacam kalau misalnya memang kita bisa melakukan kayak contoh membeli
sembako dengan tebus murah gitu kan. Kan yang namanya emak-emak itu kalau namanya diskon gitu itu rajin banget emak-emak itu kalau diskon harga murah itu udah paling duluan deh. Tarik, ya. Saya rasa itu antreannya panjang dan kita mencoba mengambil dukungan itu lewat hal seperti kegiatan seperti itu yang lebih mengarah. Saya bilang yang pertama adalah milenial, yang kedua adalah kalau saya karena dari sisi perempuan ya kita ambil yang dari emak-emaknya itu, entah senam bersama itu, entah kegiatan tebus murah yang tadi atau pembagian kaos, pembagian sembako, itu luar biasa. Kita insya Allah bisa kita ambil sesuai dengan target kita. Misalnya target kita untuk di DPW sendiri misalnya 50% dari angka yang kita ini, saya rasa kita masih bisa. Insya Allah masih bisa. Okay. Berarti emang goalsnya tuh sangat ke depan ya, kayak visioner ya. Iya, betul. Apalagi kan tadi kan ada beberapa hal yang dibagi-bagi ya, kayak misalnya Bu Erna sendiri ini fokus dengan para perempuan ya. Ada juga yang fokus terhadap milenial, gitu lah, anak muda dan lain-lain. Tentu juga kita juga harus ngingetin ke teman-teman bahwa kita ada hal menarik di Sahabat Ganjar ini karena mereka mengadakan kegiatan lomba edukatif nih kayak hackathon, LKS gitu yang benar-benar mewadahi anak-anak milenial gitu loh. Kembali lagi ke tadi yang perempuan, data statistik perempuan ini sangat menarik ya, karena kan mungkin terkadang perempuan itu kan selalu dikatakan tidak tidak kurang tertarik dengan dunia perpolitikan kayak gitu loh. Kadang kan kita juga mungkin melalui kegiatan dari relawan Sahabat Ganjar ini mampu memberikan sedikit informasi ya ke teman-teman ibu-ibu, emak-emak nih kayak gitu bahwa seperti apa sih sebenarnya pemimpin yang layak kita pilih untuk di kepemimpinan presiden selanjutnya seperti itu. Mungkin edukasi itu juga dimasukkan ya Bu ya di situ ya agar dapat memberikan pemahaman kecil mungkin untuk ibu-ibu di sekitar kayak gitu loh. Oke, nice. Nah, untuk Pak Yudi sendiri nih, tadi kan kita juga udah ngobrol-ngobrol di awal Kak bahwa Bang Imron, Bu Erna sendiri dan Pak Yudi itu punya kerjaan sendiri masing-masing di awal dan ternyata juga masih mau berkontribusi nih di relawan Sahabat Ganjar. Kenapa sih Pak Yudi mau berkontribusi di relawan Sahabat Ganjar dan dengan segala kegiatannya itu meluangkan waktu nih di sela-sela kerja, mau podcast bersama kami nih, dan kenapa alasannya itu mau mau berkontribusi sih lebih tepatnya? Iya. Tentu pasti hal-hal yang berat seperti ini kalau nggak datang dari diri sendiri nggak mungkin ya hal ini bisa terlaksana dengan baik. Bahkan saking saya berkomitmen, saya bahkan merelakan nih satu rumah kami ini saya jadikan buat sekretariat. Jadi harusnya hal itu bisa menjadi sumber keuangan buat keluarga kami, tapi udah ini saya dedikasikan untuk DPW dan DPW khususnya Sahabat Ganjar ini bisa beraktivitas terwadai secara baik di DKI yang mana sebagai barometer kegiatan Sahabat Ganjar seluruh Indonesia tentu melihatnya adalah dari DKI. Maka itu saya dengan komitmen penuh saya beranikan udah lu pakai ini ya di kantor sekretariat dan alhamdulillah ya Pak Imron kita bisa memfasilitasi hal-hal yang bersifat pertemuan yang di tempat tertutup dan hal itu membuat semangat juga pengurus cabang, anak DPC bahwa kita punya sekretariat yang cukup lah artinya ruang-ruangnya. Itu sebagai salah satu bahwa saya memang benar-benar udah komitmen. Jadi hal-hal yang baik tentu saya dengan background orang tua dulu pejuang ya. Jadi jiwa juang ini jangan sampai hilang di keluarga saya. Jadi saya dan istri saya pun dari keluarga pejuang, jadi kita peliharalah jiwa juang ini dengan semangat juang membela Pak Ganjar yang saya pikir orang yang tepat untuk menjadi pemimpin negara kita di tahun 2024 yang nggak lama lagi, nggak terasa pasti akan terjadi pemilihan umum. Kita cari orang yang harus benar menahkodai negara Republik Indonesia ini. Wah, sampai benar sangat dedikasi ya. Tahu nggak? Waktu mengetahui bahwa Pak Yudi ini sampai memberikan maksudnya fasilitas nih untuk DPW seperti itu untuk ini kan merupakan bentuk dedikasi untuk menghantarkan Bapak Ganjar Pranowo ini ya. Ini hal yang menarik maksud saya sebegitu kita mau ya tadi jiwa pejuang ini jangan sampai hilang kayak gitu lah karena memang ya
mungkin itu juga harus ditimbulkan ya, itu harus disebarkan rasa-rasa ini nasionalismenya harus di ini. Tapi ada yang menarik nih, ada yang pengen aku tanyakan sejauh ini dari 2019 tadi ya Pak ya, 2019 akhir kayak gitu. Sejauh mana sih sahabat Ganjar ini telah khususnya di wilayah Jakarta ya sudah me-reach out sampai kemana kegiatan-kegiatannya, lalu goals mungkin kan ada beberapa goals dari relawan sahabat Ganjar sendiri. Goals mana nih yang sudah tercapai dengan sukses, dan gambaran kedepannya kita mungkin akan seperti ini atau seperti apa kayak gitu, karena mungkin kan kita melihat ya bahwa Pilpres ini kan merupakan ajang untuk bersaing kompetisi, tentu banyak rival, tentu banyak banyak simpatior di sana kayak gitu loh. Masih seperti apa menghadapi itu nantinya, karena kan saat kita ingin menghadapi hal tersebut kita kan harus ada prepare nih. Seperti apa prepare dari relawan sahabat Ganjar khususnya di Jakarta ya, mungkin dari Pak Imron dulu terus. Yang pertama terkait dengan goalsnya ya, kalau kita ini saya pribadi lah belum merasa goals, belum sempurna, masih 30%. Tapi bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin sampai di 2024. Bahwasanya masih ada jeda 1 tahun. Kita memiliki beberapa strategi yang masih kita tahan. Tapi strategi-strategi inilah yang untuk kita siapkan, karena kalau untuk saat ini ya teman-teman mungkin tahu lah, kita belum punya bantuan dan segala macam ya kan, hanya cuma titik 1 di DPP ya. Siapa tahu aja nanti di 2023 banyak yang membantu untuk strategi-strategi ini berjalan dengan lancar. Bahwasannya di DPW ini dari titik 1 sampai titik 5 ini, DPC Utara, Selatan, Timur, Barat, Pusat, sejatinya kita belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah gitu. Walaupun di mata teman-teman, wah ini bagus nih, oke keren. Bukan kita yang oke. Allah yang memberikan kelancaran. Gitu. Misalkan ada program di DPC ini atau apa, bukan saya dan bukan mereka, tapi Allah memberikan kelancaran program itu. Kemudian nanti di 2023 atau 2024 strategi-strateginya itu nanti terutama poin utama tadi emak-emak kita pasti akan rangkul, generasi milenial kita pasti libatkan. Kemudian yang kalau itu pejuang-pejuang apa Mas? Veteran. Kita banyak veteran. Jadi kita akan silaturahmi. Jadi ada komplek di mana tuh veteran-veteran itu luar biasa. Alhamdulillah beliau masih diberikan umur yang panjang, masih bisa silaturahmi. Siapa tahu nanti kita punya rezeki, kita berbagi untuk beliau-beliau di sana. Oke. Berarti emang belum sempurna ya. Tadi bilangnya 30% Kak. Ya. Berarti masih banyak PR yang harus diselesaikan. Betul. Untuk Bu Erin sendiri nih, kira-kira di Jakarta sendiri ya tadi ada 5 DPC dan lain-lain dan 30%. Apa sih kira-kira yang harapannya ke depannya untuk 2023 juga untuk kegiatan-kegiatan sahabat Ganjar juga, untuk menambah dari Pak Imron? Ya, saya menambahkan dari Pak Imron, memang pada dasarnya kan kita terus melakukan dukungan, artinya terus mencari ya. Contohnya kegiatan-kegiatan ini kan sambil ya mencari supaya orang lebih banyak mengetahui siapa Ganjar Pranowo, karena banyak di daerah-daerah pinggiran ada yang nggak tahu. Tapi kita coba mungkin dengan pakai banner, kita gunakan pakai banner education, terus kita ada film-film mungkin nanti ke depannya ya, karena ini kan program ke depannya. Sampai saat ini pun kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, memperkenalkan kepada masyarakat pinggir-pinggir ya, di daerah Jakarta. Kayak kemarin contohnya di Jakarta Utara ya, ke nelayan banyak yang nggak tahu, karena mereka kerjanya cuma itu aja, terus jarang nonton TV karena udah capek kerja, jarang nonton TV jadi nggak tahu. Tapi dengan kita memperkenalkan mungkin jadi mereka tahu, Ganjar Pranowo seperti ini, ini figurnya. Berarti kita terus memberikan informasi kepada orang-orang yang tidak mengetahui siapa Ganjar Pranowo. Dengan seperti itu harapan saya kita bisa mencapai target mendekati tahun 2024 untuk orang-orang bisa memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2024. Terima kasih. Nice. Terima kasih. Kalau dari Pak Yudi sendiri, apakah tadi kan kalau misalnya Pak Imran bilang cuma 30%, lalu misalnya tadi Bu Erlin juga menjelaskan bahwa akan reach out orang-orang yang belum pernah terekspos nih kayak nelayan, apakah juga di Pak Yudi juga merasa bahwa di 2023 harus reach out
veteran. bagian-bagian yang belum tersentuh atau misalnya fokus di satu segmen di veteran atau gimana nih kalau menurut Pak Yudi sendiri? Ya, kalau saya lebih cenderung segmen di milenial karena itu pemilih yang potensial pada saat ini nanti 2024, pemilih-pemilih yang sekarang berusia belum 17 tapi pada saat 2024 dan 17 saat itu ya itulah paling banyak anak muda yang potensial di Jakarta, apalagi itu penduduknya berapa? 14 juta ya. Itu Jakarta aja ya. 50%-nya pasti anak muda. Jadi saya pikir ini yang masih harus digarap nih SMA. Kita harus banyak berkegiatan yang membuat mereka tertarik akan ketokohan Pak Ganjar ya. Tentu kita memberikan edukasi melalui hiburan-hiburan dengan mungkin klip-klip maupun mengadakan lomba-lomba yang bersifat diminati bangsa anak-anak milenial. Itu masih banyak sekali. Mungkin kita kunjungi SMA baik negeri maupun swasta, kita harus kita pegang itu potensi itu anak-anak muda. Ya, betul. Kalau ngomongin anak muda pas banget sih kan kemarin kita di Bandung juga adain konser ya, Gunjabar Festival, khususnya untuk Bapak Rock and Roll segala macam. Jadi emang biar segala segmen itu juga kena gitu ya. Iya, terkadang kan juga kita melihat ya bahwa calon-calon pemimpin tuh terkadang kan hanya memikirkan hanya sejauh mana nih sampai bisa menduduki kursi pemimpin kayak gitu loh. Tapi terkadang kan kita kan harus tetap menjaga bagaimana menjaga milenials ini akan tetap memahami Ganjar Pranowo. Ini tuh kan nggak hanya sebatas sampai pemilu tentunya ya Pak ya. Terus pasti untuk kedepannya nanti setelah sampai mungkin insya Allah Ganjar Pranowo ini akan jadi presiden tentunya. Kan kita kan pasti akan tetap tentunya pasti akan tetap eksis ya Pak ya. Nggak boleh dong jiwa pejuang ini hilang seperti itu. Betul. Dan tentunya kita berharap banget ya kegiatan relawan sahabat Ganjar ini akan terus terjaga, dan tentunya dengan beberapa kegiatan baik dari sektor. Jadi ada sektor veteran, ada ibu-ibu militan, habis mahasiswa juga, siswa SMA ini akan mampu menghantarkan Ganjar Pranowo kepada tujuannya sebagai pemimpin Indonesia ya tentunya. Lalu mungkin ada pertanyaan ini ya, bagaimana sih Pak kalau semisal kita melihat ya beberapa calon-calon pemimpin di luar sana kan juga memberikan wadah millennials kan, mereka pun juga memanfaatkan para millennials ini. Cuman kan ada beberapa hal, mungkin ada tips and triknya nggak sih dari dari DPW Jakarta sendiri, karena kan sekarang kan udah banyak tips nih, apalagi kan anak-anak muda tuh kan lebih ke HP TikTok kayak gitu lah. Bagaimana untuk educate anak-anak milenial sini yang kadang kan cenderung labil ya, namanya juga anak muda kayak gitu. Betul. Nah, gimana nih kita dari tim relawan sahabat Ganjar bagaimana untuk educate, engage juga sih. Benar. Seperti apa sih kayak gitu loh. Mungkin dari Pak Yudi dulu bisa mungkin. Nah, jadi mungkin kalau dari milenial kita mungkin memasuki kegiatan olahraga yang di sekolah selalu diadakan. Mungkin kalau nggak sepak bola voli itu kita pegang aja di situ. Kita ajakan lomba voli, hadiahnya yang menarik ya. Mungkin kayak gitu antar SMA aja di satu DKI itu udah belum supporternya kan pasti banyak tuh SMA. Jadi saya pikir lomba-lomba itu perlu dipegang, karena dengan semangat olahraga kita menjaga sportivitas itu harus dilatih, tapi juga dikasih masukan. Sportivitas itu ada kalau kita mempunyai pemimpin yang memberi naungan pendidikan, memberi contoh bahwa sportivitas itu ada di pemimpin. Nah, itu mudah-mudahan Pak Ganjar kita bisa masukkan profil ke mereka. Betul. Karena kan Pak Ganjar kan juga suka sepeda, olahraga ya. Itu bisa jadi salah satu contoh ya. Karena ini ya Kak, karena kalau misalnya kalau ada anak muda itu, kalau kita misalnya buat banner-banner itu udah nggak apply buat anak muda, udah nggak menarik gitu. Lebih senang main ini. Iya, jadi bagaimana kita bisa bikin konten di TikTok mungkin misalnya. Konten TikTok bisa engaging gitu-gitu segala macam. Nah, itu sih mungkin lebih dapat ngena ya Kak untuk segmen anak milenial itu sendiri. Iya, karena kan kita kan namanya zaman semakin berkembang.
kita aja tahu bahwa dirilah anakmu sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu seperti Iya, ya. Kalau dulu kan ada betul. peribahasa seperti itu ya. Mungkin tentunya di zaman sekarang ini kan platform seperti sosial media itu kan sangat dibutuhkan kayak gitu loh. Tentunya juga pasti dari relawan sahabat Ganjar juga memanfaatkan hal itu ya Bu ya, Bapak. Kita harapkan ya tentunya, apalagi ini anak milenial ini kan apa ya, ujung tombak nih Betul. kita Iya. untuk bisa membawa menghantarkan Ganjar Betul Pranowo sekali. gitu loh. Mungkin di DPW DKI Jakarta apakah ada Instagramnya Ibu? Iya, Ada ya. boleh nanti Nanti boleh kita share. Pastinya di Informasinya. Sahabat Ganjar yang 2024 juga kita nge-share semuanya sih. Yap. Cuma kalau misalnya pengen ikut kegiatan-kegiatan yang di Jakarta mungkin bisa langsung diikut di kegiatan di DPW ya. Kayak gitu. Nah mungkin sebelum kita akhiri nih kayak karena udah gak kerasa almost 30 minutes. Iya betul. Aku pengen tanya satu-satu nih mungkin dari Bang Imran dulu ya. Kayak pesan dan harapan untuk Pak Ganjar Pranowo dan juga untuk sahabat Ganjar ke depannya seperti apa? Silakan. Ya. Kameranya di tengah nih, Yang silakan. mana? Untuk Bapak Ganjar Pranowo, pesan dari kami ini serta harapan-harapan yang luar biasa kepada Bapak. Terus semangat, terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahwasannya kita dari akar ranting rumput yang paling bawah melihat sosok Bapak Ganjar yang cocok dan layak untuk menjadi presiden di Republik tercinta ini di tahun 2024. Semangat dan terus abaikan omongan-omongan di luar sana. Apalagi yang berpolitik identitas, kita sudah tidak ada identitas seperti itu. Identitas kita hanyalah satu, merah putih. Terima kasih Bapak Pak Ganjar. Kemudian untuk relawan sahabat Ganjar dimanapun berada, khususnya di 5 DPC ini DKI Jakarta, semangatlah terus tanpa menyerah, karena perjuangan kita masih panjang demi NKRI, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di 2024. Terima kasih. Nice, terima kasih banyak Pak Imran. Wah sangat touching ya, di hati langsung. Kalau dari Bu Erlin sendiri, silakan. Hampir sama dengan Pak Imron, terus semangat untuk Pak Ganjar Pranowo. Insya Allah bisa meneruskan hasil kerja daripada Presiden saat ini, Jokowi. Terus insya Allah juga akan menjadi Presiden tahun 2024 untuk Ganjar Pranowo. Dan untuk relawan sahabat Ganjar di seluruh daerah DKI Jakarta, teruslah bersemangat memilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Semangat. Nice. Semangat. Ya, semangat. Mungkin Oke, terakhir kelas ini banyak. dari Kelas Pak Yudi. Pak Yudi, silakan. Ya, kami dari pengurus sahabat Ganjar tingkat DKI, DPW DKI, kami mengharapkan dan percaya bahwa Pak Ganjar, Anda selalu berbuat kebaikan, tulus, dan menjaga kesatuan negara Indonesia dengan sikap nasionalisme dan sikap merakyatnya. Kami sangat terkesan dan kami akan selalu mendukung. Semoga Bapak tetap semangat menghadapi hal-hal cemooh yang radikal pun ditarik ke depan. Kita harus sikat hal-hal tersebut. Pak Ganjar terus semangat, anti radikalisme harus kita kedepankan. Terima kasih. Dan untuk sahabat Ganjar, marilah kita sama-sama menjaga marwah negara kita, negara nasional, negara kesatuan yang tidak memikirkan tentang identitas keagamaan maupun apa. Kita adalah nasional yang berdasarkan beberapa keagamaan yang sudah direstui di dalam undang-undang negara kita, Undang-Undang Dasar Negara 1945. Demikian, semoga teman-teman sahabat tetap semangat. Semangat, tepuk tangan dulu dong Kak. Dari semangat bapak-bapak ibu di sini semuanya. Wah, sangat tersalurkan. Bahwa di sini aku juga pengen ambil satu tarik benang merah sih Kak, bahwa anak-anak muda juga di rumah yang sedang nonton ini, janganlah sampai kalah nih semangatnya dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Ada Pak Imron, juga Bu Erlin, juga Pak Yudi sampai hadir di podcast Habit, merelakan semua, memberikan fasilitas demi kelangsungan NKRI ke depannya lebih maju, lebih
lebih keren lagi lah ke depannya, dan jangan anak-anak muda juga jangan menutup mata ya bahwa ke depannya butuh andil dari mereka, semangatnya juga harus lebih malah dari Bapak Ibu yang hadir pada Karena hari ini. kepekaan millennials saat ini tuh sangat penting ya, apalagi ya tadi kita selalu melihat bahwa millennials itu akan menjadi ujung tombak negara kita ini. Tentunya kita juga mengharapkan ya relawan sahabat Ganjar still eksis dan terus semakin kuat solidaritasnya untuk menghantarkan Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden 2024 Amin. sampai 2029. Iya betul Lima sekali. Nah teman-teman, juga teman-teman masih kepo nih dengan kegiatan-kegiatan dari DPW Jakarta juga pengen bergabung bersama kita banyak banget kegiatan-kegiatan. Tadi udah disinggung juga sama Bu Erin, ada LKS, Hackathon, kita ada Ganjarpreneur Festival, bagi sembako, kegiatan-kegiatan sosial. Nah teman-teman bisa ikut semua secara gratis dan secara fun tentunya bersama DPW DKI Jakarta. Nah di mana nih teman-teman bisa dapat informasi tersebut? Langsung ikuti sosial media kita. Kita ada di seluruh sosial media platform, yaitu ada di Instagram Sahabat Ganjar 2024, di Facebook Ganjar Fans, di Twitter dan TikTok Sahabat Ganjar, dan tentunya YouTube yang ada podcast kita hari ini yaitu YouTube Sahabat Ganjar. Iya, tentunya juga buat kalian teman-teman di penonton Sahabat kali ini, kalau kalian tertarik untuk membeli merchandise dari Sahabat Ganjar, kalian bisa langsung cek di seluruh platform marketplace. Sahabat Ganjar ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia dengan keywordnya Sahabat Ganjar aja, nanti langsung keluar. Kalian bisa langsung beli tumbler, bisa bajunya juga ada, jaketnya juga betul banget. Soalnya semua ada di sana. Betul. Tentunya kalian juga kalau mau tetap keren nih, apalagi kan kita udah mulai bisa tahu ya setelah ngakses Instagram, oh mau ada kegiatan ini nih ya, oke gue beli dulu nih merchandise-nya biar lebih menghayati ya mengikuti kegiatan Sahabat Ganjar. Betul banget. Betul, tadi podcast kita hari ini kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bang Imron, untuk Bu Erin dan juga Pak Yudi yang sudah berkenan hadir nih Kak di studio kita langsung hari ini untuk berbagi dan sharing bersama tentang DPW dan juga tentang Pak Ganjar Pranowo. Iya, tentunya sayang sekali kita harus sudah menyudahi podcast kita kali ini. Tentunya kita mengharapkan teman-teman tetap stay tune di channel kita ya. Jangan lupa follow, juga subscribe, juga like, share, dan komen. Betul banget. Karena tentunya hal ini akan menjadi info ya, menyebarluaskan info bahwa kita akan selalu memberikan informasi, baik itu edukasi, tentunya juga tentang platform-platform seperti ini ya. Betul sekali. Mungkin kita sudahi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada di studio. Ya, kita baik, saya Asya dan saya Safa. Kami pamit undur diri dan sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Ini kalau kita sama DPW berarti nggak afdol Kak, kalau nggak ada yel-yel. Iya benar. Biar lebih semangat tentunya. Silakan Pak Imron. Oke. Masa lupa sih? Saya ingat. Pilih Ganjar. Oke ya, 3 kali. Yang benar. Pilih Ganjar. Yang benar. Pilih Ganjar. Pak Ganjar. Presiden. Presiden. Terima kasih semuanya. Bye-bye.